Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya hingga saya bisa menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah struktur hewan yang dibimbing oleh Ibu Syukria MSc. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Aina Harahap dari kelas Biologi 2 semester 3 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem integumen dengan derivat-derivatnya. Sistem integumen dan derivatnya. Pengertian sistem integumen. Integumen berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum, yang berarti penutup. Sistem integumen adalah sistem organ yang menginformasikan hewan terhadap lingkungan dan sekitarnya. Mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya yaitu keringat atau lendir. Struktur dan fungsi kulit. Kulit adalah lapisan terluar pada tubuh manusia. Pada vertebrata, struktur kulit dibagi menjadi epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis. Pada epidermis terdiri dari lapisan corneum, lapisan lucidum, lapisan granulosum, lapisan spinosum, dan lapisan basal. Pada lapisan corneum tersusun dari sel mati berbentuk pipih dan penuh dengan keratin. Pada lapisan lucidum tersusun dari sel gepeng tanpa inti dan mengandung pigmen. Pada lapisan granulosum tersusun dari 2-3 lapis sel gepeng dengan sitoplasma kasar dan terdapat inti. Pada lapisan spinosum tersusun dari beberapa lapis sel poligonal protoplasma jernih. Pada lapisan basal atau lapisan sel basal atau lapisan dasar tersusun dari sel-sel berbentuk kolumna dan membentuk melanin. Selanjutnya, dermis. Dermis terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan ini mengandung akar rambut, pembuluh darah, kelenjar, dan saraf. Dermis terdiri dari 2 lapisan. Lapisan papilaris yang menonjol ke epidermis, jaringan fibrous tersusun longgar yang berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Terdiri dari lapisan reticularis yang bagian bawahnya menonjol ke arah subkutan, lebih tebal dan banyak jaringan ikat. Ini merupakan gambar dari dermis. Terlihat bahwa dermis terletak di bawah epidermis yang memiliki 2 lapisan, yaitu lapisan papilari dan lapisan retikulari. Di bawah dermis terdapat lapisan subkutan atau hipodermis. Selanjutnya, hipodermis. Hipodermis terletak di bawah dermis. Lapisan ini banyak mengandung lemak. Terletak di bawah kulit, terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak. Fungsi kulit.
Kulit memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai proteksi, yang kedua sebagai absorpsi, sebagai persepsi, sebagai ekskresi, sebagai respirasi, sebagai termoregulator, sebagai cadangan makanan, dan pembentukan vitamin D. Macam-macam kulit. Kulit adalah lapisan terluas pada tubuh manusia. Pada vertebrata, struktur kulit dibagi menjadi kulit tebal. Pada kulit tebal, ketebalannya sekitar 0,8 mm sampai 1,4 mm. Dijumpai pada telapak tangan dan telapak kaki. Terdiri dari lapisan epidermis, diantaranya stratum germinativum. Lapisan ini terdiri dari 2 lapisan basal dan lapisan spinosum. Stratum lapisan granulosum, lapisan lucidum, dan lapisan corneum. Sedangkan lapisan dermis terdiri atas lapisan papilari dan lapisan reticulare. Kalau pada kulit tipis memiliki ketebalan antara 0,07 mm dan 0,12 mm. Meliputi semua permukaan kulit kecuali pada telapak tangan dan kaki. Kulit yang paling tipis terdapat pada kelopak mata yang berukuran kurang lebih 0,5 mm. Sedangkan yang tertebal di bagian punggung yaitu sekitar kurang lebih 5 mm. Ini merupakan gambar dari perbedaan kulit tebal dan kulit tipis. Kalau kulit tebal dia itu tidak berambut, dan kalau pada kulit tipis dia berambut. Selanjutnya, pigmentasi kulit. Cara terjadinya pembentukan melanin adalah sebagai berikut. Sel-sel yang berperan dalam menghasilkan butir-butir pigmen disebut melanoblast. Di dalam sitoplasma sel terdapat enzim depaoksidase. Darah membawa asam amino tirosin. Tirosin oleh enzim depaoksidase dengan bantuan sinar ultraviolet yang diubah menjadi melanin. Selanjutnya, derivat-derivat kulit. Derivat-derivat kulit terdiri dari rambut, sisi, bulu, kelenjar, tanduk, dan kuku. Rambut. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan, terutama mamalia. Rambut muncul dari epidermis atau kulit luar, walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis. Rambut berfungsi mengatur suhu tubuh atau isolator dan sebagai organ indera. Misalnya pada Vibrissae atau rambut silus. Susunan rambut terdiri atas shaft, akar rambut, folikel, papila, dan 3 lapisan epitel, yaitu kelenjar minyak, otot berekor yang membuat rambut bisa berdiri, pembuluh saraf, dan saraf. Kuku. Kuku adalah bagian binatang yang terdapat atau tumbuh di ujung jari. Kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati, mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh.
Kuku terdiri dari sel tanduk yang mengalami modifikasi yang bersatu dengan kuat. Pada bagian proksimal, kuku terbentuk dalam matriks kulit. Dasar kuku terdiri dari sel prikel yang mengalami modifikasi di mana kuku melekat dengan kuat. Kuku sebagian memperoleh warna dari darah dan sebagian dari pigmen dalam epidermis, terutama melanin. Sisi secara umum berarti semacam lapisan kulit yang keras dan berhelai-helai, seperti pada ikan, ular, atau kaki ayam. Macam-macam sisi. Yang pertama ada sisi kosmoid, sisi yang dianggap paling primitif, terdapat pada Osteichthyes. Yang kedua, sisi paleoniskoid, terdapat pada bangsa ikan palaeniskoid. Yang ketiga, sisi ganoid, ditemukan pada ikan-ikan suku Lepidopteridae dan Polypetridae. Yang keempat, sisi leptoid. Sisi ini biasanya berbentuk bulat dan selalu hanya terdiri dari satu lapisan tulang. Umumnya terdapat pada ikan Teleosae. Yang terakhir yaitu sisi plakoid. Sisi plakoid dimiliki oleh ikan hiu dan ikan-ikan bertulang lawan lainnya. Bulu adalah struktur keratin yang karakteristiknya terdapat pada bangsa Aves dan dianggap sebagai modifikasi dari sisi. Pertumbuhan awal bulu sama dengan pertumbuhan awal sisi, dengan papila dermis sebagai struktur permulaan. Macam-macam bulu diantaranya pennae hanya terdapat pada daerah tertentu dari tubuh, yaitu daerah Pterylae. Macam bulu selanjutnya yaitu plumula, merupakan bulu-bulu yang kecil dengan racis yang banyak. Filoplumae merupakan bulu-bulu rambut yang sangat halus, terdiri dari recis dan rami kalamus yang telah tereduksi. Selanjutnya yaitu tanduk. Tanduk adalah nama umum yang diberikan kepada penonjolan yang panjang dan runcing, bercabang atau tidak bercabang pada kepala bagian frontal. Macam-macam tanduk yaitu tanduk kosong, seludang zat tanduk yang melapisi sumbu tulang, tak bercabang dan tak pernah ditinggal. Pada beberapa hewan yang baik pertumbuhannya pada hewan jantan. Selanjutnya tanduk rambut. Disebut pula dengan cula, seperti pada badak, yaitu kumpulan rambut-rambut yang telah mengalami fusi. Kula atau tanduk rambut tidak dapat lepas dan tidak pula bercabang. Rangga atau antler. Pada rangga atau antler pada rusa terdapat penonjolan tulang frontal yang dapat tumbuh dan bercabang dan dapat pula dilepaskan. Jadi bukan derivat kulit, lapisan kulit hanya ada pada saat pertumbuhan. Setelah ukuran penuh dicapai, kulitnya akan mengelupas. Selanjutnya kelenjar. Kelenjar adalah alat tubuh yang menghasilkan getah atau sekret tertentu. Kelenjar keringat berupa saluran melingkar dan bermuara pada kulit ari, dan berbentuk pori-pori halus. Fungsi dari kelenjar keringat sebagai alat sekresi juga berperan sebagai alat pengatur suhu atau termoregulasi.
Kelenjar terdapat beberapa macam. Yang pertama, kelenjar ekrin terdapat di semua kulit. Kelenjar apokrin terdapat di aksil, anus, skrotum, labia mayora, dan bermuara pada folikel rambut. Kelenjar mamae hanya dimiliki oleh mamalia. Kelenjar ini merupakan modifikasi dari kelenjar keringat. Kelenjar sabasea menghasilkan minyak untuk mencegah keringat, berfungsi mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antara folikel rambut dan batang rambut yang akan melumasi rambut sehingga menjadi halus, lentur, dan lunak. Kelenjar bau atau scented gland terdapat pada kukurut yang biasanya terdapat pada sekitar anus atau perineal yang peranan biologisnya mempunyai hubungan dengan kehidupan kelamin. Kalau pada kelenjar meibom terdapat pada kelopak mata, sedangkan kelenjar lakrimal juga pada kelopak mata. Selanjutnya, sistem integumen pada berbagai kelas vertebrata. Yang pertama, sistem integumen pada Pisces. Sistem integumen pada Pisces atau ikan, struktur anatominya, ikan mempunyai epidermis tipis, hanya terdiri dari satu lapis sel, yang mana sel-selnya ada yang mengalami modifikasi membentuk sel kelenjar mukosa yang mensekresikan muskus ke permukaan lapisan epidermis sehingga permukaan kulit ikan licin. Fungsinya pada integumen ikan, selain berisi pembuluh darah, saraf, jaringan pengikat, sel-sel otot, sel pigmen, juga terdapat sisi yang terbentuk dan bahan tulang yang terbentuk melalui proses osifikasi. Ini merupakan gambar integumen pada ikan. Dia memiliki dermis, yang dermis itu terdiri dari lapisan spongiosum dan lapisan compactum. Selanjutnya, derivat sistem integumen pada Pisces. Pada lapisan epidermis merupakan lapisan paling luar dari kulit ikan, bagian yang berhubungan langsung dengan lingkungannya. Lapisan epidermis pada ikan selalu basah. Hal ini disebabkan oleh suatu sel kelenjar yang dihasilkan dari sel-sel yang berbentuk piala yang terdapat di bagian dalam epidermis yang disebut dengan mucin. Jika zat tersebut bersentuhan dengan air, maka akan berubah menjadi lendir sehingga menyebabkan kulit pada bagian epidermis ikan selalu basah. Fungsi lendir pada ikan itu adalah untuk mengurangi gesekan tubuh dengan air yang membuat ikan dapat berenang lebih cepat. Pada lapisan dermis, lapisan kulit dalam atau dermis pada ikan cenderung akan lebih tebal dan susunan yang lebih kompak dari lapisan kulit atau epidermis. Dermis mengandung banyak pembuluh darah, saraf, dan jaringan pengikat. Fungsinya dari derivat-derivat kulit juga dibentuk dalam lapisan ini. Lapisan ini berperan dalam proses pembentukan sisi pada ikan yang bersisi. Derivat sistem integumen pada Pisces selanjutnya yaitu ada sisi. Bentuk, ukuran, dan jumlah sisi ikan dapat memberikan gambaran bagaimana kehidupan ikan tersebut. Sisi dibuat di dalam dermis sehingga sering diistilahkan sebagai rangka dermis. Selanjutnya ada kelenjar beracun.
kelenjar beracun juga terdapat pada sistem integumen, di mana kelenjar beracun ini merupakan derivat kulit yang merupakan modifikasi kelenjar yang mengeluarkan lendir. Kelenjar beracun ini berfungsi sebagai alat mempertahankan diri, menyerang atau melumpuhkan mangsa. Ikan-ikan yang sistem integumennya mengandung kelenjar beracun antara lain ikan-ikan yang hidup di sekitar karang, yaitu ikan lele. Sistem integumen pada amfibi. Sistem integumen pada amfibi, pada umumnya amfibi memiliki kulit yang selalu basah, tipis, dan mengandung banyak pembuluh darah. Hal ini terkait dengan kemampuan respirasi yang dimiliki oleh amfibi. Di dalam kulit amfibi terdapat banyak kelenjar sekretori. Fungsinya sebagai bentuk pertahanan dari predator, bersifat antibiotik, serta berperan dalam osmoregulasi dan transfer ion pada bagian epitelium. Ini merupakan gambar dari kulit amfibi. Yang terdapat epidermis terdiri dari lapisan spongiosum dari dermis, lapisan compactum juga dari dermis. Selanjutnya derivat sistem integumen pada amfibi. Amfibi memiliki 3 bagian kulit, yaitu cuticula atau epidermis, corium, dan vera atau dermis. Pada lapisan epidermis, di bagian epidermis tersusun atas sel epitel berbagai bentuk yang di dalamnya terdapat pigmen warna. Amfibi terkadang mengalami perubahan warna kulit. Hal ini dikarenakan oleh faktor eksternal, yaitu suhu, sedangkan faktor internal berupa hormon dan saraf. Pada lapisan dermis, jaringan dermis yang terdapat pada amfibi mengandung jaringan ikat, yang salah satunya adalah kolagen yang dapat menentukan ketebalan kulit pada amfibi. Sebagai contoh, amfibi dari ordo Anura atau tidak berekor, yaitu Dutaprinus melanostinctus atau kodok, yang memiliki kulit tebal dari Calaula baleata atau kata. Kelenjar pada amfibi. Amfibi memiliki 2 macam kelenjar, yaitu kelenjar mukus, dan kelenjar serosa. Pada kelenjar mukus berbentuk bulat kecil dan menyekresikan asam sulfat glikoprotein. Kelenjar ini tersebar lebih banyak dibandingkan kelenjar serosa. Sedangkan pada kelenjar serosa berbentuk oval dan besar. Kelenjar ini biasa disebut dengan kelenjar beracun. Hal ini dikarenakan kelenjar serosa menghasilkan racun. Sistem integumen pada reptila. Sistem integumen pada reptilia, hewan kelompok reptilian mempunyai integumen yang umumnya tidak mengandung kelenjar keringat. Tubuh kelompok reptil ditutupi oleh sisik yang berbentuk perisai. Reptil memiliki kulit yang kering dan permeabilitas yang rendah terhadap air. Semua reptil memiliki karakter kulit bersisik yang membedakannya dengan kelas mamalia dan aves. Derivat sistem integumen pada reptilia.
Derivat sistem integumen pada reptilia berupa sisi dan cakar yang terbentuk dari lapisan epidermis pada integumen. Terbentuk awal dari dermis yang diselubungi oleh bahan-bahan epidermis melalui proses kornifikasi. Diduga bersifat spesifik, artinya tiap spesies berbeda tipenya. Sistem integumen pada Aves. Kulit Aves biasanya berwarna merah muda agak kebiruan, tipis dan elastis. Kulit Aves tidak memiliki kelenjar keringat dan kelenjar Barkhouse. Fungsi kulit pada burung lebih banyak berperan dalam osmoregulasi pertumbuhan integumen, dan area kulit telanjang berfungsi dalam banyak kasus, diantaranya sebagai sinyal visual untuk perilaku sosial atau seksual. Derivat sistem integumen pada Aves. Tubuh Aves sebagian besar ditutupi oleh bulu halus yang disebut pteril. Berdasarkan anatominya, bulu-bulu tersebut dibagi menjadi plumae atau contour feather, bulu dasar pembentuk tubuh, plumulae atau down feathers, bulu lembut dan lunak mirip kapas. Filoplumae, bulu yang mirip dengan rambut. Menurut letaknya, bulu digolongkan menjadi tectrices berada di seluruh tubuh, rectrices bulu ekor yang berfungsi sebagai kemudi, remiges atau bulu sayap. Berdasarkan letaknya, remiges dibedakan menjadi remiges primariae dan remiges secundariae. Parapterum, bulu penutup bahu, dan ala supria, bulu yang ada pada jari. Sistem integumen pada mamalia. Mamalia memiliki rambut yang membedakannya dengan setiap kelas vertebrata. Epidermis pada mamalia tersusun atas keratin, termasuk melanosit dan sel Langerhans. Struktur kulit pada mamalia terdiri dari 3 bagian, yaitu epidermis yang merupakan lapisan terluar, dermis merupakan lapisan di bawah epidermis yang terdapat sel saraf, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan pembuluh darah, serta hipodermis atau lapisan lemak. Bagian hipodermis juga disebut sebagai bagian subkutanea. Derivat sistem integumen pada mamalia. Derivatnya itu ada lapisan epidermis, sekilas tampak seperti jaringan hidup, namun pada kenyataannya lapisan ini merupakan tumpukan sel kulit mati yang disebut horny. Lapisan ini memiliki 4 lapisan sel, yaitu lapisan korneum atau lapisan tanduk yang mengandung sel kulit mati yang mudah mengelupas, lapisan granulosum atau lapisan butir mengandung keratohyalin. Selanjutnya stratum spinosum atau lapisan tajuk tersusun atas sel-sel hidup yang menonjol, dan yang terakhir stratum basal atau lapisan basal menghasilkan kerationsit. Derivat pada sistem integumen mamalia. Selanjutnya ada lapisan hipodermis atau subkutan, mengandung lemak yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh dan pencegah guncangan. Pada hewan, sebagian besar hewan mamalia tidak memiliki jaringan subkuntan
sehingga digantikan oleh rambut di sekujur tubuhnya. Lapisan dermis. Lapisan dermis merupakan lapisan yang tersusun atas sel-sel fibroblast sehingga membuat bagian ini elastis. Pada bagian ini terdapat kelenjar sebasea yang menghasilkan minyak kulit atau sebum sebagai pelumas dan pencegah masuknya bakteri. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Syukriah yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan materi ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini dari awal video hingga akhir video. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.